Kaisar Perang, Bab 241-250. Bab 241. Acara Besar, Novel Tun. Di sisi lain di benua Tianxuan yang tidak jauh dari wilayah terlarang. Seorang pria duduk di atas kepala ular raksasa dan menatap ratusan orang di bawahnya. Pria itu adalah Si Yingxia yang merupakan pemimpin dari kelompok penyembah naga. Auranya terlihat sangat mengerikan namun terlihat tidak stabil. Memangnya apa lagi selain perang terbuka? Mulun kemarilah, teriak Si Yingxia dengan keras. Seorang pria tua dengan kultivasi tingkat origin memberi hormat dan berkata, "Apa perintah Tuan?" "Pergi ke benua Xian dan berikan undangan perang untuk mereka. Jangan membuat masalah dan pastikan untuk kembali dengan selamat. Sisanya pasang arai di setiap sisi benua untuk memblokir token teleportasi. Kita akan membuat semua ini menjadi jelas." Si Yingxia baru saja menerobos tingkat origin lapisan ketiga di dalam wilayah terlarang. Di bawahnya Zhao Wei dan Jie Chen terlihat babak belur. Namun yang lebih parah adalah Chang Mo yang kedua kaki dan tangannya tertancap besi hitam yang mengerikan. Si Yingxia melihat ke bawah dengan aura membunuh yang meledak. "Sudah aku katakan kepada kalian untuk menjaga tempat ini dan tidak membuat masalah. Apakah menurut kalian para orang tua itu akan diam saja melihat hal ini dan tidak membuat tindakan?" Zhao Wei berlutut dan berkata, "Ini memang kesalahan kami karena membiarkan Chang Mo bertindak seenaknya. Mohon ketua menghukum kami." Chang Mo menyemburkan darah dari mulutnya dan kondisinya terlihat sangat menyedihkan. Jie Chen dan ratusan orang di belakangnya merasa ketakutan dan kedua petinggi yang lainnya juga tidak berani mengambil langkah ke depan untuk melibatkan diri. "Bukan hanya gagal merebut menara pil, dia juga sudah memberikan masalah kepadaku dan mengundang mereka untuk datang kemari. Memang pertarungan akan terjadi di masa depan namun anak ini sudah mengacaukan semuanya. Mati adalah satu-satunya cara untuk menebus semua dosanya." Si Yingxia melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya mulai mengamuk. Bila angin hitam melesat ke arah Chang Mo dan memotongnya menjadi beberapa bagian, seketika darah menyembur keluar dan Chang Mo mati dengan cara yang menyedihkan. Semua orang perlahan mundur dan merasa ketakutan. Ini adalah kali pertama mereka melihat ketua sangat marah sampai membunuh anggotanya sendiri. "Ini akan menjadi contoh peringatan untuk kalian semua bagi yang mengabaikan perintahku. Aku bukannya takut untuk memulai pertarungan, namun ketiga keluarga tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Kekuatan mereka memang melemah namun mereka pasti memiliki sesuatu yang dapat membahayakan keberadaan kita," kata Si Yingxia dengan kesal. "Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang Tuan?" tanya para petinggi dengan hormat. "Mu Xiao kemari," teriak Si Yingxia dengan keras. Seorang pria yang merupakan salah satu petinggi yang berada di tingkat origin lapisan pertama bergegas maju dan memberi hormat. "Apa perintah Tuan?" kata Mu Xiao dengan hormat. "Pergi ke benua Xian, buat pernyataan perang yang bagus untuk ketiga keluarga besar. Katakan kepada mereka bahwa aku Si Yingxia menantang ketiga Tuan untuk bertarung. Jangan buat keributan yang tidak perlu dan pastikan kau kembali hidup-hidup," kata Si Yingxia dengan percaya diri. Mu Xiao membungkuk dan segera pergi melaksanakan tugas. Si Yingxia menyuruh yang lainnya untuk memasang penghalang besar untuk memblokir token pemindahan. Kelompok penyembah naga memiliki keuntungan karena kekuatannya masih belum sepenuhnya diketahui. Awalnya Si Yingxia berniat untuk mengurangi kekuatan ketiga keluarga dengan membuat sedikit keributan. Namun Chang Mo sudah berlebihan dan membuatnya cukup kesal, bukan hanya mengekspos keberadaan mereka. Lebih parahnya lagi dia sudah kalah oleh seorang bocah, lebih baik untuk membuang sampah yang tidak berguna daripada memeliharanya untuk menyebabkan masalah. Di sisi lain Xiao Yuan dan yang lainnya berdiri di depan pintu gerbang. Qin Yue dan Kailin memeluknya dengan erat dan mereka akan segera berangkat ke Sekte Teratai. Namun Huyan memutuskan untuk pergi bersama mereka dan Fu Ling menjadi kusir untuk mereka. Xiao Rong tidak bisa menghentikan istrinya dan membiarkannya pergi bersama. Lei Yunting tersenyum dan berkata, "Kalian harus berhati-hati dan sampaikan salam kepada master dari saudari Qin Yue." Tentu saja, Qin Yue melihat ke arah Xiao Yuan dan berbisik di telinga Lei Yunting. Xiao Yuan yang melihat hal ini sedikit curiga dan berkata, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" "Ini adalah rahasia wanita, pria yang baik tidak perlu tahu." Qin Yue tersenyum hangat dan segera masuk ke dalam. Kailin menutup mulutnya dan sedikit geli dengan hal ini. Mereka berdua segera berangkat dan Huyan melambaikan tangannya seperti anak kecil. Xiao Yuan melihat ekspresi Lei Yunting yang terlihat kesal, sepertinya Qin Yue sudah memberitahu informasi yang tidak menyenangkan. Lei Yunting tersenyum dan berkata, "Bolehkah aku bertanya apa hubunganmu dengan gadis yang bernama Yun Suang yang merupakan kecantikan pertama di benua Xian?" Xiao Rong yang mendengar hal ini memberikan jempol kepada Xiao Yuan dan langsung melarikan diri. Hal ini sudah dirasakannya sejak lama dan sekarang anaknya sudah dewasa dan entah mengapa Xiao Rong senang melihat anaknya tahu akan penderitaannya. Jadi itu, hanya kenalan, kami tidak terlalu dekat untuk disebut teman, tenang saja kau lebih cantik darinya dan aku tidak memiliki rencana untuk menambah jumlah istri. 3 orang sudah cukup untukku," kata Xiao Yuan dengan jujur. Bab 242, Aku yang akan menjadi lawannya. Lei Yunting merasa puas dengan jawaban Xiao Yuan dan Qin Yue memberitahunya bahwa untuk menjauhkan Xiao Yuan dari Yun Suang. Bagaimanapun juga Xiao Yuan merupakan seorang pria yang sulit akan menahan godaan wanita. Karena itulah mereka menyarankan dirinya untuk tetap tinggal dan mengawasi Xiao Yuan.
Xiao Yuan meraih pinggang Lei Yunting dan membawanya seperti tuan putri. Kita masih memiliki waktu 3 hari sebelum berangkat bersama kakek. Turunkan, jika orang lain melihat kita maka aku akan mati karena malu. Lei Yunting terlihat sangat merah dan malu. Xiao Yuan mengabaikannya dan terlihat tidak peduli. Mereka berdua berlatih bersama sepanjang hari dan Xiao Zheng memberikan hadiah yang bagus untuk Lei Yunting. Xiao Zheng meminta penyuling artifak keluarga Xiao untuk memberikan pedang yang cocok dengan atribut es milik Lei Yunting. Sekarang Lei Yunting memiliki pedang dengan tingkat penciptaan kualitas tinggi. Xiao Yuan dan Lei Yunting menghabiskan waktu mereka dengan mengasah niat pedang mereka masing-masing. Xiao Zheng yang melihat hal ini merasa sangat senang, sangat jarang melihat sebuah pasangan saling mendukung dan berlatih bersama demi kemajuan mereka. Xiao Yuan tidak salah memilih wanita untuk menjadi istrinya, walaupun Lei Yunting memiliki sikap yang dingin dan luar biasa. Namun sangat terlihat jelas kalau dia adalah maniak bela diri yang mengejar kekuatan. Berbeda dengan gadis-gadis di benua Xian yang hanya memikirkan bagaimana cara yang baik, Lei Yunting ini lebih suka berdiri dengan kekuatannya sendiri. Mungkin satu-satunya orang yang mampu mengalihkan perhatiannya dalam bela dirinya adalah Xiao Yuan, merupakan sebuah keberuntungan memiliki gadis sepertinya untuk keluarga Xiao. Qin Yue juga tidak jauh lebih lemah dari Lei Yunting. Kailin sendiri adalah alkemis yang luar biasa. Selama dia mendapatkan arahan dari Xiao Yuan, hanya masalah waktu sampai Kailin mendekati levelnya. Terlebih ketiga wanita Xiao Yuan memiliki kualifikasi untuk menjadi kultivator tingkat origin, mereka bertiga sudah merubah sumber Qi menjadi sumber origin Qi. Walaupun Xiao Yuan adalah ketua Menara Pil, namun ini juga merupakan hal yang baik bagi keluarga Xiao. Waktu berlalu selama 3 hari dan mereka semua sudah siap untuk pergi ke Sekte Keadilan. Lei Yunting menyiapkan pakaian rapi untuk Xiao Yuan dan dirinya menggunakan gaun putih yang sangat cantik. Xiao Yuan mengulurkan tangannya dan Lei Yunting memegangnya dengan erat, mereka berdua berjalan keluar dan di sana sudah ada banyak para tetua keluarga berkumpul. Xiao Zheng melihat ke arah pasangan ini dan tersenyum, apakah kalian sudah siap pergi? Kami sudah siap, kata Xiao Yuan dan Lei Yunting dengan hormat. Kalian berdua akan mewakili Menara Pil, sedangkan aku dan Xiao Kang akan mewakili keluarga Xiao. Di sana mungkin akan banyak generasi muda yang berkumpul, berlatihlah dengan mereka selagi kalian bisa. Kata Xiao Zheng dengan santai. Xiao Kang menggaruk kepalanya dan berkata, kakek, apakah kau serius menyuruh adik keempat untuk latih tanding? Adik keempat terlalu mengerikan dan aku tidak yakin kalau ada yang mau melakukan latih tanding dengannya. Siapa yang bilang, anak dari keluarga Ye itu sangat terobsesi kepadanya. Walaupun kultivasinya tertinggal namun dia pasti akan datang kepada Xiao Yuan. Kata Xiao Zheng dengan jujur. Lei Yunting tersenyum dan berkata, kalau begitu biarkan gadis ini yang menemaninya untuk berlatih. Kau memang sesuatu. Xiao Zheng memuji keberanian Lei Yunting dan merasa senang. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak menyangka kalau Lei Yunting masih memiliki temperamen yang tidak mau kalah dari orang lain. Terlebih ini hanya sebuah latih tanding dan tidak akan terjadi hal buruk pada Lei Yunting, jadi Xiao Yuan tidak perlu terlalu memikirkannya. Xiao Zheng mengumpulkan mereka bertiga dan mengeluarkan token pemindahan, segera dia menghancurkannya dan mereka berempat menghilang dari tempat itu. Xiao Ra menepuk pundak Xiao Rong dan berkata, anakmu sudah tumbuh. Sebentar lagi dia akan menikah, aku tidak menyangka kita akan menjadi tua secepat ini. Kakak masih terlihat segar, apakah kakak bermaksud untuk segera turun dari kursi patriark dan menyerahkannya kepada Xiao Kang? Tanya Xiao Rong dengan santai. Xiao Kang sudah dilatih dengan baik dan ayah yang memegang keputusan. Jika harus memilih aku lebih suka jika tidak menjadi patriark, terlalu banyak hal yang merepotkan yang harus aku tangani sebagai patriark. Kata Xiao Ra dengan sedih. Hahaha, lebih baik kakak bersiap-siap karena setelah mereka kembali akan ada lebih banyak hal yang harus kau urus. Aku akan kembali ke kota milikku dan menemui teman lama. Xiao Rong melambaikan tangan dan pergi. Bab 243. Aku saja. Setelah beberapa waktu berjalan mereka berempat akhirnya sampai di depan pintu gerbang Sekte Keadilan. Xiao Zheng dan Xiao Yuan menunjukkan undangan mereka. Penjaga yang melihat hal ini buru-buru memberi hormat dan membuka gerbang. Kedua orang ini adalah tokoh besar di benua Xian dan harus diperlakukan dengan hormat. Xiao Yuan menggandeng Lei Yunting masuk dan berjalan masuk. Aku akan pergi menemui si tua Ye Sun, kalian bisa mencari tempat sendiri. Xiao Zheng terbang ke arah aula dan mencari Ye Sun. Xiao Kang membawa Xiao Yuan dan Lei Yunting ke halaman yang luas, di sana terlihat sangat banyak sekali kultivator tingkat penciptaan yang berasal dari kekuatan besar dari benua Xian. Meja dan kursi sudah disiapkan dan di tengah terdapat sebuah arena dengan pelindung yang sangat kuat. Beberapa orang terlihat sedang bertarung di sana dan belajar satu sama lain. Xiao Yuan duduk dengan tenang dan Lei Yunting duduk di sampingnya. Semua mata tertuju kepada Lei Yunting dan mengagumi kecantikannya, namun tidak sedikit wanita yang melihat Xiao Yuan dan mengenal reputasinya. Seorang pria berjalan ke arah mereka dan pria itu adalah Tang Yu, salam untuk saudara Xiao dan Nona. Saudara Tang Yu terlalu sopan. Duduklah dan apa yang kau inginkan? Apakah sebuah pertarungan? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Tidak, aku tidak mau melawanmu. Perbedaan kultivasi kita terlalu jauh dan aku tidak ingin mengambil resiko. Tang Yu melihat ke arah Lei Yunting dan berkata, siapa nona ini dan kenapa aku baru melihat peri sepertinya sekarang?
Nama saya adalah Lei Yunting. Saya adalah kekasihnya. Gadis ini berasal dari benua Tianxuan dan berasal dari sekte yang sama dengannya. Wajar jika Tuan Tang Yu tidak pernah melihat gadis ini. Kata Lei Yunting dengan sopan. Tang Yu sangat terkejut dan berkata, saudaraku, jika kau kenal dengan gadis yang secantik ini bisakah kau mengenalkannya kepadaku? Xiao Kang mengerutkan keningnya dan sedikit tidak senang. Xiao Kang membenci untuk mengakui hal ini dan jika benar ada gadis yang dapat menandingi Lei Yunting, dia akan meminta Xiao Yuan mengenalkannya lebih dulu. Kenyataannya bukan hanya Lei Yunting saja, Qin Yue dan Kai Lin sendiri juga dapat dibandingkan dalam segi kecantikan ataupun bakat mereka. Semua kebaikan ini tertuju hanya kepada Xiao Yuan dan hal ini membuat setiap pria cemburu. Aku rasa itu tidak mungkin. Jika kau bertanya apakah ada wanita secantik dirinya maka jawabannya tidak ada. Bagiku hanya mereka yang paling cantik dan tidak ada satupun orang yang mampu menandingi mereka. Xiao Yuan sedikit menggoda Lei Yunting. Lei Yunting tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Xiao Kang dan Tang Yu memberikan jempol dan merasa terkesan dengan rayuan Xiao Yuan. Benarkah itu? Kata seorang wanita dan dia adalah Yun Suang. Yun Suang dengan cepat duduk di samping Xiao Yuan dan menatapnya dengan kelembutan. Lei Yunting mengabaikannya dan Xiao Yuan masih terlihat tenang. Saudara Xiao Yuan, lama tidak bertemu. Yelin berjalan ke arah mereka dan duduk di samping Xiao Kang. Bagaimana jika kita memulai pertarungan lebih awal dan berlatih bersama? Bukan merendahkanmu, kau yang sekarang sama sekali bukan lawanku. Kultivasimu hanya berada di lapisan pertama dan aku berada di lapisan ketiga. Tidak akan ada hal yang bisa kau pelajari dariku, kata Xiao Yuan dengan santai. Hahaha, saudara Xiao jangan bercanda, aku berlatih mati-matian untuk bisa mengalahkanmu. Walaupun aku akan kalah setidaknya aku ingin tahu kesenjangan di antara kita, jangan menolakku. Yelin berkata dengan tegas. Lei Yunting menghela nafas dan berkata, bagaimana jika Tuan bertarung denganku? Yelin menatap Lei Yunting dan berkata, maaf, aku tidak suka memukul seorang wanita. Lalu, bagaimana jika begini, jika Tuan bisa mengalahkanku, dia akan menuruti tantangan Tuan. Aku bisa menjamin bahwa dia tidak akan menolaknya, kata Lei Yunting dengan tegas. Yun Suang yang mendengar hal ini sedikit geram dan berkata, urusan pria kita para wanita tidak perlu ikut campur, bagaimana jika saudari melawanku di arena? Lei Yunting mengangguk dan melompat ke dalam arena, sosoknya sangat anggun dan membuat mata semua orang tidak bisa untuk tidak memperhatikannya. Yun Suang menghampiri Lei Yunting di dalam arena dan mengeluarkan tombaknya. Lei Yunting mendesak origin ki miliknya dan pedang es muncul di tangannya. Yun Suang yang melihat hal ini semakin kesal dan menuangkan ki miliknya ke dalam tombak. Tombak di tangannya mulai berdengung dan auranya terlihat sangat menakutkan. Dia berlari ke arah Lei Yunting dan menghunuskan ujung tombaknya. Lei Yunting memutar pedangnya dan perlahan maju dan memainkan gaya pedangnya. Samar-samar semua orang merasakan niat pedang yang ekstrim dan butiran es mulai keluar dari setiap gerakan Lei Yunting. Lei Yunting melewati Yun Suang dan pedang es di tangannya hancur. Dalam sekejap tubuh Yun Suang mulai menjadi kaku dan berubah menjadi bongkahan es. Semua orang yang melihat hal ini merasa takjub dan Lei Yunting perlahan mendekatinya. Dia menjentikkan jarinya dan bongkahan es terpental keluar arena. Bongkahan es itu hancur dan Yun Suang berlutut di tanah. Nafasnya terengah-engah dan sesaat dia merasakan aura kematian yang dingin di depan matanya dan hal ini membuatnya ketakutan. Bab 244. Menang mudah. Lei Yunting memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Baginya selain Xiao Yuan tidak akan ada satupun orang yang berada di tahun yang sama dapat menandinginya. Yelin yang melihat hal ini sangat terkejut, dia melirik ke arah Xiao Yuan dan segera masuk ke dalam arena. Namaku adalah Yelin, maafkan aku sebelumnya karena meremehkan Nona. Mari bertarung dan lihat siapa yang lebih unggul. Yelin memakai sarung tangan besi yang terlihat sangat kokoh. Sarung tangan besi itu merupakan artefak tingkat penciptaan. Lei Yunting yang menyadari hal ini mengeluarkan pedang miliknya yang memiliki kualitas yang sama. Lei Yunting, mohon bimbingan dari Tuan Yelin, kata Lei Yunting dengan dingin. Mereka berdua maju secara bersamaan dan aura meledak dengan gila. Asteris klang, asteris. Ujung pedang yang tajam dan tinju yang ganas saling bertabrakan, benturan kedua serangan ini menciptakan gelombang kejut yang membuat semua penonton terkejut. Aura dingin yang menusuk dan niat pedang yang luar biasa dapat dirasakan semua orang dan aura Yelin ditekan oleh Lei Yunting. Yelin mundur beberapa langkah ke belakang dan tersenyum puas. Yelin mengguncang tubuhnya dan menerjang Lei Yunting dengan tinjunya, beberapa pukulan dan ayunan pedang terlihat sangat intens. Semua orang yang melihat hal ini terpukau dan mengagumi kehebatan mereka. Terlebih untuk Lei Yunting yang masih sangat muda namun menguasai niat pedang dingin yang hebat. Bagi kultivator ini sudah bisa disebut sebagai seorang master pedang dan kekuatan tempurnya akan meningkat secara drastis. Tang Yu menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah Xiao Yuan, saudaraku. Apakah kau tidak mengkhawatirkan wanitamu itu? Lei Yunting akan menang dan itu sudah jelas, jika ini pertarungan hidup dan mati maka tidak akan butuh waktu lama untuk membunuh Yelin. Kata Xiao Yuan dengan santai. Yelin meninju pedang Lei Yunting dan membuatnya mundur. Namun Lei Yunting menusukkan pedangnya dan ki pedang dengan aura dingin yang kuat melesat ke arah Yelin. Yelin mendesak sumber ki miliknya dan menghentakkan kakinya dengan keras, tinjunya diselimuti ki yang ganas dan segera dia memukul ki pedang Lei Yunting.
Tangan kanan Yelin perlahan membeku dan merasakan dingin yang menusuk, namun segera dia menggunakan ki miliknya dan menghancurkan es di tangannya. Lei Yunting membentuk segel di tangannya dan butiran kristal es mulai berjatuhan, ratusan pedang es mulai terbentuk di atas langit dan dia berniat untuk mengakhiri pertarungan. Puan Yelin sudah kalah. Lei Yunting menahan gerakannya dan memberi kesempatan Yelin untuk menyerah. Ya, Nona Lei Yunting memang sangat luar biasa, aku mengaku kalah. Namun di masa depan Nona mau menerima tantangan dariku. Yelin sadar akan posisinya dan mengakui kekalahannya. Di bawah kakinya dia terdapat butiran es yang sudah membelenggu kakinya. Jika Lei Yunting menjatuhkan ratusan pedang es, maka dirinya akan dipaksa untuk menahannya. Kekuatannya saat ini tidak akan mampu untuk menahan ratusan pedang es dan jika diteruskan maka dia akan mati. Lebih baik untuk menyerah terlebih ini merupakan latih tanding, jika Lei Yunting serius maka dia akan mati dalam beberapa gerakan. Puan Yelin bisa datang kapanpun. Lei Yunting mengepalkan tinjunya dan ratusan pedang es meledak menjadi butiran es. Segera dia turun dan kembali duduk di samping Xiao Yuan. Setelah penampilan yang ditunjukkan oleh Lei Yunting tidak ada satupun dari mereka yang ingin maju dan menunjukkan keterampilan mereka. Xiao Zheng, Ye Sun dan Tang Ru mengamati pertarungan ini dari jauh. Wajah Xiao Zheng terlihat sangat puas karena selain Xiao Yuan, sekarang keluarga Xiao memiliki menantu yang tidak kalah luar biasa. Ye Sun tersenyum dan berkata, niat pedang yang mengerikan, di umur semuda ini dia dapat menggunakan niat pedang. Sungguh bakat yang sangat langka. Itu benar, keluarga Xiao milikmu mendapatkan banyak kebaikan. Pertama Xiao Yuan sekarang Lei Yunting dan Qin Yue, sungguh kau membuat cemburu. Kata Tang Ru dengan jujur. Xiao Zheng tersenyum puas dan berkata, anak itu sama sekali tidak terduga. Andai saja dia yang memegang kursi patriark keluarga, ini akan menjadi berkah yang sangat sempurna. Namun dia selalu mengejar kekuatan dan melangkah maju bersama orang di sekitarnya, dia akan segera dipromosikan ke tingkat origin dan hanya masalah waktu sampai Xiao Yuan sepenuhnya mendapatkan pijakannya sendiri. Tang Ru mengangguk dan berkata, dia adalah alkemis tingkat origin. Selama dia memiliki bahan yang cukup untuk berlatih maka keterampilannya akan menopangnya. Xiao Yuan tidak membutuhkan arahan dari siapapun dan percaya saja padanya. Saat ini kita harus mempersiapkan rapat dan undang mereka semua. Bab 245. Pertemuan semua kekuatan. Tang Ru mengirimkan pesan kesadaran ilahi miliknya kepada semua orang dan menyuruh para perwakilan untuk pergi ke aula. Beberapa master sekte atau patriark segera pergi untuk melakukan perintah. Xiao Yuan mengusap wajah Lei Yunting dan berkata, tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Lei Yunting tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Xiao Yuan segera pergi dan menyusul yang lainnya, Xiao Kang dan yang lainnya tetap tinggal dan duduk dengan tenang. Xiao Kang menuangkan teh dan berkata, adik ipar, kalian berasal dari sekte yang sama bukan? Bisakah kau menceritakan bagaimana pengalaman adikku di sana? Yelin, Tang Yu dan Yun Suang diam-diam mendengar hal ini dan mereka juga sangat penasaran. Mungkin mereka bisa belajar banyak dan meniru apa yang dilakukan Xiao Yuan. Lei Yunting mengingat masa lalu dan tersenyum, jika aku bilang Xiao Yuan adalah orang terlemah dan hanya menjadi samsak tinju di sana, apakah kakak akan percaya? Mustahil, bagaimana mungkin orang sekuat dirinya bisa dikatakan sebagai orang terlemah, terlebih siapa yang berani melukai tuan muda dari keluarga besar. Benua Tianxuan tidak akan mampu menanggung resikonya jika hal ini benar terjadi. Kata Yun Suang dengan kesal. Xiao Kang menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Yun Suang mungkin tidak tahu. Namun adikku itu sudah memiliki dantian yang cacat sejak lahir. Xiao Yuan bahkan tidak bisa berkultivasi, walaupun ini hanya sebuah rumor namun semua itu merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Orang itu terlalu keras kepala. Sesusah apapun jalannya, dia tidak pernah menggunakan nama orang lain. Harga dirinya yang besar itu dan kegigihannya, itulah yang aku suka darinya. Lei Yunting melanjutkan, 3 tahun lalu dia hanya berada di tingkat penempaan tulang dan aku sudah di tingkat langit. Hehehe, mengingat masa lalu ini membuatku sedikit senang. Lei Yunting menceritakan awal pertemuan mereka dan dia menaruh kecurigaan waktu itu, dia berpikir kalau Xiao Yuan hanya orang munafik yang hanya mencari simpati untuk mengenalnya. Tetapi siapa yang menyangka kalau hal itu salah besar dan bahkan Xiao Yuan mempermalukannya dengan meminta dirinya secara langsung sebagai hadiah. Mengingat hal ini cukup menggelikan untuk Lei Yunting dan membuatnya ingin kembali ke masa lalu. Di dalam aula tuan ketiga keluarga duduk di tempat paling atas, namun di bawah mereka disiapkan kursi yang menunjukkan bahwa mereka merupakan dalam perlindungan ketiga keluarga. Xiao Yuan duduk dan Ye Sun memulai pembicaraan, mereka membahas tentang pergi ke benua Tianxuan dan menghancurkan kelompok penyembah naga. Semua orang sangat terkejut dengan hal ini namun banyak yang memiliki keraguan di hati mereka. Namun dengan cepat Xiao Yuan menyatakan bahwa Menara Pil akan ikut membantu dengan semua kekuatannya. Xiao Yuan mengambil teh di depannya dan berkata, kelompok penyembah naga sudah menghancurkan benua Tianxuan dan menjadikannya sarang bis, mungkin suatu saat mereka akan mengarahkan tangannya kepada kita. Orang seperti mereka yang hanya melakukan pembantaian kepada orang yang tidak bersalah tidak layak untuk hidup. Xiao Yuan melanjutkan, jika ada salah satu dari kalian tidak mau ikut maka kami tidak akan memaksa. Tapi aku dapat memastikan bahwa kita akan memutuskan hubungan dengan Menara Pil milikku.
Kami memang seorang pembisnis namun kami tidak melakukan bisnis dengan pecundang, tidak ada gunanya kalian berlatih jika takut dengan hal kecil seperti ini. Semua orang yang di dalam aula memberi hormat dan menurut mereka apa yang dikatakan oleh Xiao Yuan adalah kebenaran. Sekarang mungkin benua Tianxuan bisa saja di masa depan benua Xian akan menjadi korban. Kami semua akan ikut ambil bagian, teriak semua orang di dalam aula. Demi masa depan yang baik bagi generasi masa depan, tidak masalah untuk memulai pertarungan dengan kelompok penyembah naga terlebih dahulu. Asteris plok, 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 asteris. Suara tepuk tangan terdengar di telinga semua orang dan seorang pria yang duduk di pojokan segera berjalan ke depan. Pria itu adalah Mu Xiao yang merupakan salah satu tetua dari kelompok penyembah naga. Xiao Zheng mengerutkan keningnya dan berkata, akhirnya kau menunjukkan dirimu. Kalau tidak aku secara pribadi akan menyeretmu keluar dari tempat persembunyianmu. Mu Xiao membungkuk dan berkata, maafkan saya karena sudah tidak sopan. Sepertinya aku tidak perlu banyak bicara. Kedatanganku kali ini hanya sebagai utusan yang menyampaikan pesan dari ketua. Ketua, Ye Sun dan Tang Ru berteriak, dari mana kau berasal dan pesan apa yang kau bawa? Mu Xiao duduk di depan mereka dan berkata, kelompok penyembah naga. Mu Xiao, aku adalah salah satu tetua kelompok penyembah naga. Sebaiknya kalian tidak memulai pertarungan denganku sekarang atau kalian akan menanggung konsekuensinya. Bab 246, Undangan Perang. Setelah mendengar pernyataan Mu Xiao yang arogan, semua orang mengeluarkan aura membunuh mereka. Namun segera Xiao Zheng menghentikannya dengan santai. Karena kau datang kemari untuk berbicara maka bicaralah. Xiao Zheng memberikan kesempatan untuk Mu Xiao berbicara. Mu Xiao tersenyum dan berkata, seperti yang kalian semua pikirkan. Ketua kami memberikan undangan perang di benua Tianxuan untuk ketiga keluarga besar. Namun jika kalian menyerah dan tunduk kepada kami, ketua mungkin akan berbaik hati untuk mengampuni semua orang. Sombong sekali, sepertinya ketuamu itu berada di tingkatan yang sama denganku atau mungkin lebih tinggi. Namun aku Xiao Zheng tidak pernah takut untuk berurusan dengan kalian, katakan padanya bahwa aku pasti akan datang. Xiao Zheng memancarkan niat bertarung yang sangat jelas. Sebagai orang terkuat di benua Xian kau memang layak dengan gelar itu. Apa yang kau katakan adalah sebuah kebenaran dan aku akan menyampaikannya kepada ketua. Kata Mu Xiao dengan santai. Tang Ru mengerutkan keningnya dan berkata, pergi. Apakah kau sudah mendapatkan izin dariku? Aura Tang Ru meledak dengan gila dan mendorong semua orang di sekitarnya. Namun Mu Xiao sama sekali tidak takut dan auranya mulai bersaing dengan Tang Ru. Kultivasi kita itu sama dan membunuhmu adalah hal yang mudah, namun jika kalian bertiga bersama maka aku bukanlah lawan untuk kalian. Namun jika pertarungan dimulai sekarang apakah kalian yakin bisa melindungi orang-orang yang berada di luar? Mu Xiao sedikit memberikan peringatan. Tang Ru menghentikan gerakannya dan mencoba untuk tetap tenang. Dirinya tidak bisa mengambil resiko dan mengorbankan orang-orang di luar untuk mati. Mu Xiao adalah kultivator tingkat origin lapisan pertama dan sulit baginya untuk bertarung dengan melindungi semua orang. Xiao Yuan maju dengan santai dan berdiri di hadapan Mu Xiao, katakan padaku. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan kalian? Ho, apakah ini ketua menara pil yang terkenal itu? Kau sudah membuat kami kesulitan dan Chang Mo sudah dieksekusi oleh ketua kami ketika kalah bertarung denganmu. Tapi apa kau layak menanyakan hal itu padaku? Mu Xiao mendorong kekuatan jiwanya dan berniat membuat kejutan kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan memusatkan kekuatan jiwanya dan mendorong Mu Xiao ke belakang. Ekspresi Mu Xiao terlihat sangat terkejut seolah dia melihat monster yang mengerikan. Xiao Yuan menghampirinya dan berkata, layak atau tidak? Bagaimana jika kita keluar mencari tempat untuk bertarung? Apa karena aku hanya kultivator tingkat penciptaan lapisan ketiga kau berpikir bahwa aku lemah? Jika hanya tingkat origin lapisan pertama maka akan aku tegaskan dengan jelas, aku sangat-sangat mampu untuk berurusan denganmu. Luar biasa, kita akan bertarung namun di medan perang. Sekarang aku mengerti mengapa Chang Mo menderita di bawah tanganmu. Mu Xiao merapikan bajunya dan berkata, kau bertanya tentang tujuan kami bukan, tujuan kami adalah dunia yang baru. Sisanya kau bisa mencari tahunya sendiri. Terima kasih, kau bisa pergi sekarang dan tidak akan ada satupun orang yang akan menghentikanmu. 2 bulan dari sekarang, kami semua akan datang dan pergi ke benua Tianxuan untuk memenuhi undangan perang dari ketua kelompok penyembah naga. Xiao Yuan berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Benar-benar pria yang tegas, kalau begitu kita akan berjumpa lagi 2 bulan dari sekarang. Mu Xiao diselimuti bayangan hitam dan menghilang dari tempatnya. Semua orang sekali lagi merasa ragu dengan perang kali ini. Kekuatan musuh jauh lebih kuat dari mereka dan sangat mustahil untuk melewati kesenjangan ini. Ye Sun berdiri dan turun, karena mereka sudah memberikan undangan perang maka tidak sopan untuk menolaknya. Menyerah hanya untuk menjadi budak dan aku tidak sudi, keluarga Ye akan ikut dan bertarung demi masa depan. Keluarga Tang juga akan ikut, Tang Ru berkata dengan tegas. Karena kalian berdua berani maka tidak sopan bagiku untuk lari, keluarga Xiao juga akan ambil bagian dan berdiri di garis depan. Kata Xiao Zheng dengan tegas. Semua orang tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan ikut berpartisipasi. Apa yang dikatakan Ye Sun sangat benar. Lebih baik mati daripada menjadi budak, bahkan ketiga keluarga besar tidak pernah memperlakukan mereka secara tidak adil dan lebih baik mengikuti pertarungan demi masa depan yang bagus. Baiklah,
Kalian harus mempersiapkan diri selama 1 bulan. Kita hanya akan membawa kultivator di tingkat penciptaan dan tingkat langit lapisan ketiga, demi masa depan benua Xian dan menghilangkan ancaman. Teriak Xiao Zheng dengan tegas. Ya, semua orang berteriak dengan keras. Akhirnya mereka semua bubar dan membicarakan masalah ini dengan yang lainnya. Xiao Yuan akan segera kembali dan memberikan pesan kepada yang lainnya untuk segera berkumpul, bagaimanapun juga dia akan mempersiapkan hal ini dengan baik. Bab 247. Hal yang mustahil. Xiao Kang dan yang lainnya melihat semua orang keluar, wajah mereka terlihat kesal dan beberapa orang memutuskan untuk segera pergi. Xiao Yuan dan ketiga tuan keluar dari untuk menyapa mereka. Xiao Kang sangat penasaran dan bertanya, "Kakek, apa yang terjadi barusan?" "Aku akan menjelaskannya nanti. Sekarang kita akan pulang." Xiao Zheng melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Apakah kalian akan ikut kembali?" "Kakek bisa tenang. Aku akan pergi ke Sekte Langit terlebih dahulu dan membawa Chen Jian, semuanya akan siap pada waktunya," kata Xiao Yuan dengan santai. "Kalau begitu berhati-hatilah." Xiao Zheng membungkus Xiao Kang dengan auranya dan pergi. Lei Yunting memegang lengan Xiao Yuan dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi? Mengapa semua orang terlihat terburu-buru pergi? 2 bulan lagi akan terjadi perang. Mereka sudah menantang kita, jadi mungkin semua orang akan bersiap-siap untuk pergi ke benua Tianxuan," kata Xiao Yuan dengan jujur. Mereka semua terkejut mendengar hal ini dan sepertinya akan ada pertempuran besar yang akan terjadi. Ye Sun tersenyum dan berkata, "Kau menetaplah di sini selama sehari, aku akan meminta orang untuk menyiapkan token teleportasi." "Terima kasih atas kebaikan senior." Xiao Yuan berterima kasih dengan tulus. Ye Sun meminta beberapa orang untuk membawa Xiao Yuan dan Lei Yunting ke kamarnya. Xiao Yuan dan Lei Yunting mengikuti murid Sekte Keadilan dan berjalan dengan santai. Xiao Yuan menjelaskan semuanya kepada Lei Yunting tentang kejadian di dalam aula. Sekarang Lei Yunting sudah mengerti mengapa mereka memasang ekspresi seperti itu. Mereka sampai di sebuah ruangan yang desainnya sangat bagus. Murid itu memberi hormat dan kembali. Xiao Yuan duduk di tempat tidur dan terlihat memikirkan sesuatu. Tujuan dari kelompok penyembah naga adalah dunia baru. Xiao Yuan masih tidak paham maksudnya, membuat dunia yang ideal untuk mereka atau melangkah ke dunia baru yang belum dijelajahi. Hal ini masih sangat sulit baginya untuk dimengerti. Xiao Yuan sempat berpikir bahwa tujuan mereka adalah mengambil tombak tulang di pusat wilayah terlarang dan menguasai dunia, tetapi sepertinya mereka tidak akan mampu seperti ucapan Bing. Terlebih ketua mereka berada di tingkat origin lapisan ketiga. Xiao Yuan tidak tahu pasti apakah ketiga tuan dari keluarga besar akan mampu menghadapinya, terlebih mereka masih memiliki kultivator tingkat origin yang lainnya. Lei Yunting memegang tangan Xiao Yuan dan duduk di sampingnya, "Apa yang sedang kau pikirkan?" "Aku hanya sedang menghitung kemungkinan menang atau kalah." Xiao Yuan menjawab dengan jujur. "Lalu apakah menurutmu kita akan menang?" tanya Lei Yunting dengan santai. "Menang itu mungkin, tapi sulit untuk mengatakannya. Lawan memiliki kekuatan tempur yang besar dan mustahil untuk membagi kekuatan," kata Xiao Yuan dengan jujur. Lei Yunting mengusap wajah Xiao Yuan dan berkata, "Kita akan menang karena ada dirimu. Bukankah kau sering melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kalah hanya kematian yang datang. Kematian itu masih jauh lebih baik daripada hidup dalam penderitaan." Lei Yunting melanjutkan, "Jika kita semua mati aku hanya berharap agar di kehidupan yang baru aku masih menjadi milikmu dan kau masih menjadi milikku." Xiao Yuan sedikit senang dengan perkataan Lei Yunting dan kegelisahan di hatinya menghilang. Dia menatap mata Lei Yunting dan menciumnya dengan lembut. "Hah, kau benar, tapi aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyerah. Kita akan menang dan apapun yang terjadi aku akan melindungi kalian semua. Terima kasih karena telah membuatku sadar." Xiao Yuan memeluk Lei Yunting dengan erat. "Sudah menjadi tugasku, sejak aku memutuskan untuk menjalin hubungan denganmu. Aku akan selalu mendorong dan membantumu mewujudkan mimpimu. Puncak marsial Dao bukan, aku akan selalu berada di sampingmu dan di masa depan aku akan bangga karena menjadi istri dari kultivator terhebat." Lei Yunting berkata dengan jujur. Xiao Yuan tersenyum dan bersumpah tidak akan mengecewakan Lei Yunting. Mata mereka saling bertemu dan perlahan Xiao Yuan mendorongnya ke tempat tidur. Xiao Yuan melepas semua pakaian Lei Yunting dan merasakan kehangatan di setiap bagian tubuhnya. Segera dia menciumnya dengan hangat dan perasaan mereka semakin menguat satu sama lain. "Aku punya permintaan, setelah ini aku akan pergi ke Gunung Salju Kerajaan Yun untuk berlatih di sana." Lei Yunting berkata dengan santai. "Ya, aku akan menyuruh si Etan untuk menemanimu. Namun hari ini kau harus memuaskanku terlebih dahulu," kata Xiao Yuan sambil mencium leher Lei Yunting. Erangan nakal mulai keluar dari mulut Lei Yunting dan Xiao Yuan tidak mencoba menahan diri untuk memuaskan dirinya. Bab 248. Intinya. Siang hari Yelin seorang murid datang untuk menemui Xiao Yuan dan menyerahkan 2 buah token pemindahan. Ye Sun tidak bisa datang secara langsung karena dia harus pergi ke keluarga Ye untuk membuat pengaturan. Jadi dia memerintahkan para murid untuk mengantarnya. Xiao Yuan menerimanya dan berniat untuk pergi. Lei Yunting masih terbaring di tempat tidurnya dan terlihat malas. Xiao Yuan mencium pipinya dan berkata, "Bangun pemalas." Apakah kita akan berangkat sekarang?" tanya Lei Yunting dengan malas.
Benar, tapi jika kau ingin melakukannya sekali lagi aku juga tidak keberatan. Xiao Yuan berkata dengan santai. Cukup, biarkan aku membersihkan diri dan berpakaian. Lei Yunting bangun dari tempat tidurnya dan mulai membersihkan dirinya. Xiao Yuan membantunya berpakaian dan menyisir rambutnya di depan cermin. Lei Yunting tidak keberatan dengan hal ini dan merasa senang. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan memberitahu murid-murid di luar kalau dirinya akan segera pergi, dia meraih pinggang Lei Yunting dan menghancurkan token di tangannya. Segera dia dipindahkan ke kota pengungsian dan bergegas menuju Sekte Langit. Lei Yunting dan Xiao Yuan berjalan dengan santai, setelah beberapa waktu mereka akhirnya sampai di pintu masuk. Murid yang berjaga di depan pintu merasa senang dengan kedatangan kedua seniornya dan membiarkan mereka masuk. Sepertinya adikmu cukup pintar merawat tempat ini. Xiao Yuan melihat wajah baru dan kondisi mereka terlihat sangat stabil. Aku yakin ini pekerjaan dari kelima tetua itu, dia masih perlu banyak belajar dan tidak mungkin baginya untuk melihat ke depan. Nyatanya dia tidak mendapatkan undangan pertemuan waktu itu, kata Lei Yunting dengan kesal. Xiao Yuan merangkul Lei Yunting dan tersenyum, ayolah. Dia layak mendapatkan pujian, karena Sekte Langit baru dibentuk jadi dia tidak memiliki waktu membuat acara dan mengundang yang lainnya. Setelah mereka stabil maka dia bisa mengundang beberapa orang penting dan mengabarkan bahwa Sekte Langit sudah dibentuk di tempat ini. Lei Li dan Tetua Kang bergegas untuk menemui mereka, kakak ipar. Kau sudah kembali, apakah ada yang kau butuhkan? Kumpulkan semua tetua, ada yang ingin aku katakan. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Oke, Tetua Kang bunyikan lonceng dan minta mereka untuk berkumpul. Aku akan membawa kakak ipar untuk pergi ke aula. Perintah Lei Li kepada Tetua Kang. Baik Master Sekte, Tetua Kang bergegas pergi dan melaksanakan perintah Lei Li. Mereka bertiga berjalan ke arah aula dan seperti biasa Lei Yunting mulai bertanya tentang hasil dari pekerjaan adiknya. Lei Yunting khawatir kalau Lei Li bertindak seenaknya dan membuat para tetua melakukan tugas yang seharusnya dia lakukan. Setelah beberapa waktu semua tetua Sekte Langit berkumpul di dalam aula, Lei Li duduk di kursi dan Lei Yunting menuangkan teh untuk Xiao Yuan. Xiao Yuan melihat wajah baru seperti Bu Feng yang baru diangkat menjadi perwakilan tetua tamu. Namun sekarang bukan waktunya untuk membahas masa lalu dan fokus dengan tujuannya. Aku akan langsung pada intinya. 2 bulan dari sekarang akan terjadi pertempuran dengan kelompok penyembah naga di benua Tianxuan. Aku harap kalian juga meningkatkan kekuatan dan mengirim perwakilan. Orang yang bisa berangkat hanya mereka yang berada di tingkat langit lapisan ketiga dan di atasnya. Xiao Yuan menjelaskan semuanya dengan singkat. Bu Feng mengangkat tangannya dan berkata, tolong biarkan aku ikut. Walaupun aku masih berada di tingkat langit lapisan ketiga namun aku harus ikut bertarung. Banyak teman dan saudaraku dari Sekte Pagoda Harta yang mati karena ulah mereka, setidaknya aku ingin membunuh mereka walaupun harus mati di sana. Saudara Bu Feng memang seorang pria sejati, aku mengagumimu dengan tulus. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Benar, aku tidak akan memaksa mereka yang tidak ingin ikut. Namun akan kupastikan bahwa aku Lei Li Master Sekte Langit akan ikut bertarung. Kata Lei Li dengan tegas. Kami para tetua akan maju dan mundur bersama dengan Sekte. Kata semua orang dengan tegas. Lei Yunting sangat senang melihat adiknya yang sangat tegas dalam mengambil keputusan. Yi Fei berpikir sebentar dan berkata, apakah ketua sudah memberitahu hal ini kepada para petinggi dari Menara Pil? Walaupun aku belum memberitahu mereka namun aku sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Menara Pil sudah membuat persiapan dan seharusnya tidak akan ada masalah di sana. Kata Xiao Yuan dengan santai. Ketua memang luar biasa, kata Yi Fei dengan penuh kekaguman. Aku hanya mengobservasi semua tindakan mereka dan melakukan pencegahan. Jika kau mengalaminya secara langsung mungkin kau juga akan memiliki pemikiran yang sama. Intinya kita tidak boleh lengah dan selalu berpikir tentang kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Xiao Yuan melanjutkan, sekarang kelompok penyembah naga sudah memberikan undangan perang terbuka. 2 bulan dari sekarang itu akan menjadi penentu apakah kita bisa mempertahankan kedamaian di benua Xian atau tidak. Bab 249. Kerja keras. Setelah memberitahu semua orang di Sekte Langit Xiao Yuan pergi ke tempat tetua Jiu di aula kontribusi. Di sana terlihat banyak murid yang duduk dan menukar poin kontribusi dari inti bis. Murid-murid yang melihat Xiao Yuan buru-buru menyapa dan Xiao Yuan duduk dengan tenang. Tetua Jiu terlihat sangat bahagia dan berjalan ke arahnya. Apakah kau ingin menukar tanaman obat seperti biasa? Tetua Jiu duduk dengan santai. Hahaha, tolong jangan bercanda. Wajah Tetua Jiu terlihat cerah dan sepertinya Tetua Jiu sangat senang berada di sini. Xiao Yuan mengeluarkan 2 botol arak dan memberikan salah satunya kepada Tetua Jiu. Tentu saja, tempat ini jauh lebih bagus dan kaya dengan sumber daya. Kau sudah menjadi orang besar dan kekuatanmu bahkan melampaui Liu Zi, apakah kau tidak memiliki pekerjaan? Tanya Tetua Jiu dengan santai. Banyak, hanya saja aku mampir sebentar sambil menunggu Chen Jian datang. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Kau harus menyelesaikannya, bukankah kau memiliki peran penting dalam pertempuran kali ini? Jangan mati dengan mudah, aku masih ingin melihat bagaimana kau dan gadis kecil itu menikah. Tetua Jiu berkata dengan jujur. Tentu saja, Xiao Yuan merasa senang dan meminum araknya.
Setelah beberapa waktu mengobrol akhirnya Lei Yunting dan Chen Jian sampai di tempat itu. Chen Jian memberi hormat dan tetua Jiu pamit pergi menyelesaikan pekerjaannya. Salam Tuan, maafkan aku karena membuat Tuan menunggu. Chen Jian berkata dengan hormat. Tidak masalah, sepertinya kau sudah tahu situasinya dengan baik, kata Xiao Yuan dengan santai. Ya, orang tua ini tidak sabar untuk bertarung di samping Tuan, kata Chen Jian dengan jujur. Xiao Yuan melihat ke arah Lei Yunting dan berkata, lalu, apakah kau jadi pergi ke Gunung Salju untuk berlatih? Lei Yunting menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan menetap di sini untuk sementara waktu dan melakukan pelatihan tertutup, takutnya aku bisa saja melewatkan pertempuran nanti. Kalau begitu aku dan Chen Jian akan kembali ke Menara Pil, berusahalah untuk menjadi kuat sebelum saatnya tiba. Kata Xiao Yuan dengan tenang. Sebenarnya dia lebih suka Lei Yunting dan yang lainnya tidak pergi. Xiao Yuan tidak suka meresikokan seseorang yang dia sayangi ke dalam bahaya, namun menghentikan Lei Yunting adalah hal yang percuma dan dia tidak akan setuju dengan pendapatnya. Lebih baik untuk tetap menjaganya dan memberikan dukungan nanti. Setelah Xiao Yuan berpamitan dengan yang lain, dia segera menghancurkan token pemindahan dan pergi bersama Chen Jian ke Menara Pil. Segera dia pergi untuk menemui Han Jun dan membuat beberapa pengaturan. Menara Pil saat ini dipenuhi dengan pesanan besar untuk persiapan perang. Xiao Yuan terpaksa harus ikut dalam pemurnian dan membantu mereka. Kecepatannya dalam pemurnian 2 kali lebih cepat dan dalam waktu yang singkat dia sudah bisa membuat pil roh tingkat langit dalam jumlah yang besar. Song Si dan Xietan mempersiapkan pasukan bayangan, sedangkan Chen Jian ikut membantu keduanya dalam latihan. Seminggu sudah berlalu dan kabar pertempuran ini sudah menyebar ke segala penjuru benua Xian. Semua keluarga ataupun sekte saat ini fokus dalam mempersiapkan diri mereka dan menghadapi kemungkinan terburuk. Qin Yue dan Kailin kembali dari sekte teratai bersama dengan Fu Ling. Kailin langsung masuk dan ikut serta dalam pemurnian dan akhirnya Xiao Yuan dapat beristirahat. Xiao Yuan pergi ke ruang tamu dan duduk dengan tenang. Aku hampir muntah karena membuat ribuan pil roh. Qin Yue duduk di sampingnya dan menuangkan teh. Kau sudah bekerja keras. Istirahatlah terlebih dahulu. Aku dengar saudari Lei Yunting mengalahkan Yun Suang dan Ye Lin dalam latih tanding. Ya, mereka bukanlah lawan Lei Yunting, bahkan jika itu dirimu aku yakin mereka tidak akan bisa menang. Sumber ki milikmu sudah berubah sepenuhnya menjadi Origin Ki, sayangnya mereka belum merubahnya dan Lei Yunting hanya bermain sebentar dengan mereka. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Baguslah, aku sudah menyiapkan mandi obat untukmu, kata master ini akan baik untuk kultivasimu. Apakah kau ingin mencobanya sekarang? Kata Qin Yue dengan jujur. Mandi obat, kalau begitu mari kita lihat apakah ini sesuai dengan perkataanmu. Xiao Yuan berdiri dan Qin Yue membawanya ke kamar mandi. Di sana terdapat kolam yang biasa digunakan mereka untuk mandi. Xiao Yuan mencium aroma obat yang kuat dan segera melepaskan pakaiannya untuk berendam. Xiao Yuan sedikit kecewa karena tidak sesuai harapannya, namun dia tidak keberatan sekalian membersihkan badannya. Hanya sensasi nyaman dan hangat yang dia rasakan, namun Xiao Yuan cukup menikmatinya. Bab 250. Siklus. Xiao Yuan menarik Qin Yue masuk ke dalam pelukannya dan berendam bersama. Dia mengusap punggungnya yang lembut dan bertanya, bagaimana keadaan di sana? Tidak ada yang spesial, hanya saja setelah mereka tahu akan terjadi pertempuran besar, Master meminta semua orang untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Qin Yue berkata dengan jujur. Baguslah kalau begitu, apakah kau juga akan berpartisipasi? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Tentu saja, calon suami dan masterku akan bertarung. Aku bukan orang lemah dan akan ikut, apakah kau akan melarangku? Sayangnya untuk kali ini aku akan keras kepala. Qin Yue terlihat sangat bersungguh-sungguh. Jangan salah paham, aku tidak akan melarangmu, hanya saja pastikan untuk tidak bertindak sembarangan, aku dan kakek akan bertarung di garis depan. Pastikan kau melawan mereka yang berada di tingkat yang sama denganmu, kata Xiao Yuan dengan tegas. Saudari Kailin sudah memurnikan pil roh untukku berlatih, aku pasti bisa menerobos ke lapisan ketiga. Jangan khawatirkan diriku dan fokuslah untuk menerobos tingkat origin, kata Qin Yue dengan tegas. Sudah pasti kalau dirinya akan berada di belakang dan mengurus musuh yang lemah, namun bagi mereka yang berada di garis depan mungkin akan menghadapi sesuatu yang lebih berat. Demi keselamatan Xiao Yuan maka Qin Yue harus mendorongnya untuk segera berlatih. Qin Yue masih mengingat dengan jelas keganasan dari kekuatan Chang Mo sewaktu di hutan monster. Kemungkinan besar kekuatan tempur mereka ada yang jauh lebih kuat, Xiao Yuan yang berdiri di garis depan akan melawan musuh seperti mereka yang jumlahnya sendiri masih tidak pasti. Resikonya terlalu besar dan sebisa mungkin Xiao Yuan harus melakukan terobosan. Xiao Yuan mengusap wajah Qin Yue dan mengangguk. Namun dia sangat sadar bahwa dirinya belum lama ini baru menerobos, terlebih dia disibukkan dengan pekerjaannya dan sulit untuk memulai latihan. Sumber ki miliknya memang sudah sepenuhnya menjadi Origin Ki, namun kekuatan spiritualnya belum cukup kuat. Kecuali dia memiliki harta yang bagus maka mustahil untuk menerobos dalam waktu beberapa minggu. Karena itulah sejak awal dia gelisah dengan pertempuran ini. Namun dia masih memiliki kartu tersembunyi yaitu teknik kaisar perang dan kemampuan ilahi milik Bing, walaupun kemampuan Bing bisa saja membahayakan dirinya namun semua itu tidak masalah.
Ketika dia yakin bahwa musuhnya terlalu kuat dan kematian sudah ada di depan matanya, maka jalan satu-satunya hanya dengan bertarung dengan kekuatan penuh dan menyeret mereka untuk mati bersama. Xiao Yuan mendorong dirinya dan mencium bibir Qin Yue dengan lembut. Mereka bermain untuk sementara waktu dan membuang semua kegelisahan mereka. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan dan Qin Yue keluar dari dalam kolam, Qin Yue bergegas dan berniat kembali melanjutkan latihannya. Xiao Yuan kembali ke kamarnya dan masuk ke dalam dunia liontin emas. Bao keluar dari dalam tanah dan mendekati Xiao Yuan, auranya terlihat jauh lebih kuat dan hal ini membuat Xiao Yuan sangat senang. Kau pergi dan bermain, aku akan berlatih terlebih dahulu. Xiao Yuan duduk di tanah dan memulai kultivasinya. Aura dunia mulai berkumpul di sekitarnya dan diserap oleh akar spiritual emas. Teknik kultivasi siklus kekacauan mulai diputar dan Xiao Yuan mulai tenggelam dalam alam bawah sadarnya. Kesadarannya diseret oleh angin yang sangat kuat dan dia berdiri di atas langit, di bawahnya terdapat hamparan laut yang luas namun tidak ada satupun tanda kehidupan. Apakah ini dunia yang terbentuk di dalam dantian? Xiao Yuan berkata dengan penuh kekaguman. Api hitam kekacauan terlihat di atas langit dan terdapat sebuah segel yang mengikatnya dengan kuat. Walaupun kekuatan Xiao Yuan sudah mengalami banyak peningkatan, namun dia masih merasa takjub dengan tekanan yang diberikan api hitam kekacauan. Xiao Yuan tidak bisa menahan dirinya untuk memuji metode yang dipikirkan Huang Sheng, menciptakan dunia di dalam tubuh dan membuatnya menjadi kekuatannya sendiri. Sungguh metode yang menantang surga, dengan begini aku memiliki kendali penuh terhadap dunia ini dan menjadi Tuhan yang sebenarnya. Namun belum ada kehidupan sama sekali di sini dan sulit untuk menciptakan kehidupan. Xiao Yuan bergumam dan sedikit berpikir. Xiao Yuan merasa bingung dengan cara menciptakan sumber kehidupan, namun semua ini sangat layak mengingat energi spiritual yang terus-menerus keluar dari dunia dalam dantian membuat kultivasinya semakin kuat. Api hitam kekacauan merupakan api kehidupan pertama, dia tidak sabar untuk melihat peningkatan dalam dunia dantiannya. Xiao Yuan merasa bahwa ini akan membutuhkan waktu yang lama, metode yang menentang surga ini bukanlah sesuatu yang sesederhana kelihatannya. Segera Xiao Yuan menghilang dan perlahan membuka matanya, Bao masih di pangkuannya dan terlihat bermalas-malasan. Bersambung.